ini saya ditemani oleh Chico. Halo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai psikopat. Sebelum kita memulai videonya, pastikan kalian menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Tahu nggak sih kalian apa itu psikopat? Psikopat ini tuh adalah orang-orang yang mengidap penyakit kejiwaan. Tingkah laku mereka itu bersifat egosentris atau antisosial. Nah, psikopat ini itu tidak sama dengan orang gila. Karena seorang psikopat sadar akan perbuatannya, guys. Iya, karena mereka sadar atas apa yang mereka lakukan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 psikopat tersadis yang ada di dunia. Jika seorang ratu identik dengan keanggunan dan wajah cantik, beribawa, serta memiliki hati lembut, di tahun 1500-an justru hidup seorang ratu yang terkenal dengan kekejamannya. Tak tanggung-tanggung, ratusan nyawa melayang di tangan dingin sang ratu bernama Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah salah seorang bangsawan Eropa yang melegenda dan banyak diperbincangkan. Di usianya yang ke-15, Elizabeth menikah dengan seorang bangsawan yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Elizabeth ternyata mempunyai fantasi sendiri demi memuaskan hasrat seksualnya. Kabarnya, ia sering menyiksa para pelayannya dengan cara diikat, digantung, dan dicambuki. Setelah suaminya wafat, kekejaman Elizabeth semakin menjadi-jadi. Ketika usianya mencapai 40 tahun, ia merasa bahwa kecantikannya perlahan telah memudar. Hal itulah yang menyebabkannya menginginkan hal lain. Setelah menyiksa salah seorang pelayannya yang merupakan wanita muda, Elizabeth kemudian memotong urat nadinya dan membiarkan darah mengalir keluar ke dalam bak mandi. Ia lalu mandi berendam ke dalam bak mandi yang sudah berisikan darah. Dari situlah ia menjadi ketagihan untuk membunuh gadis-gadis muda dan mandi dengan darahnya. Tujuannya hanya satu, agar dirinya terlihat awet muda. Pada 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan George Turso menyerbu istana Elizabeth. Saat menggeledah istana Elizabeth, banyak mayat yang ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Diperkirakan aksi kekejaman Elizabeth itu sudah memakan hampir 650 korban gadis muda. Selama proses pengadilan, Elizabeth tidak pernah hadir. Hanya para pelayan utusannya yang hadir dalam persidangan dan menggantikannya untuk menjalankan hukuman mati. Hingga akhir pada tahun 1614, ia meninggal di usia yang ke-54 tahun. Leonarda Cianciulli, seorang wanita kelahiran 18 April 1894 di Montella Avellino. Cianciulli merupakan tipe orang yang sangat mempercayai tahayul, seperti ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Cianciulli sangat menyayangi anak-anaknya. Rasa khawatirnya semakin menjadi ketika putra tertuanya Giuseppe Pansardi ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia saat Perang Dunia II. Untuk melindungi anaknya, Cianciulli terpaksa untuk mengorbankan manusia. Cianciulli juga dikenal sebagai peramal hebat. Kepada 3 korbannya, ia telah meramalkan tentang apa yang diminta kliennya. Namun saat hendak pergi dan pamit, Cianciulli lantas memberikan minuman anggur yang membuat kliennya pingsan. Saat itulah Cianciulli membunuh menggunakan kapak. Badan korbannya itu kemudian dipotong menjadi 9 bagian. Potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam panci, lalu dicampur dengan 7 kilo kaustik dan kemudian membuangnya ke tangki septik terdekat. Ia juga menampung darah korbannya di baskom, kemudian dicampurkan ke adonan kue untuk diberikan kepada orang-orang dan sisanya dimakan oleh putranya dan dirinya sendiri. Aksinya kemudian terungkap setelah keluarga dari salah satu korbannya mencurigai atas hilangnya anggota keluarganya secara tiba-tiba. Hingga akhirnya pada 1946, pengadilan menyatakan Cianciulli bersalah karena telah melakukan 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati 30 tahun penjara. Selain itu, Cianciulli juga harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Pada 15 Oktober 1970, Cianciulli dikabarkan meninggal dunia di tahanan wanita Pozzuoli di usia 79 tahun karena menderita pitam otak. Seorang pria bernama Albert Fish yang terobsesi dengan hubungan seksual sadis masokis
tega menghabisi para korbannya dan menghisap darah mereka, bahkan memakan dagingnya juga. Ia juga dijuluki dengan sebutan The Gray Man. Ia merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Albert tumbuh dalam keluarga yang hampir semua anggotanya memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Setelah ayahnya meninggal, sang ibu memasukkan Albert ke dalam sebuah panti asuhan. Akibatnya, ia menjadi sering mengalami kekerasan dan penyiksaan. Anehnya, hal itu malah membuat Albert menjadi menyukai dan menikmati penyiksaan. Pembunuhan paling sadis yang pernah dilakukan Albert adalah pembunuhan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Billy Gaffney. Albert membawa Billy ke sebuah rumah kosong di daerah Ricker Ave, kemudian melepas semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, lalu menyumpal mulutnya dengan selembar lap kotor. Lalu ia mencambuki Billy dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang, hingga darah segar mengalir dari anak itu. Albert kemudian menghisapi darah yang keluar dari tubuh Billy. Setelah tewas, Albert memotong-motong tubuh Billy dan memasukkannya ke dalam karung berisikan batu-batuan lalu membuangnya di sebuah kolam berlumpur di kawasan North Beach. Ia juga membawa beberapa potong tubuh Billy untuk dimasaknya di rumah. Setelah berhasil ditangkap dan menjalani persidangan, Albert akhirnya didakwa dengan beberapa dugaan kasus pembunuhan. Ia dijatuhkan hukuman mati dengan kursi listrik yang dilaksanakan pada 16 Januari 1936. Dikaruniai paras tampan dan pendidikan tinggi, seyogyanya membuat seseorang bersyukur dan menjalani hidupnya dengan baik. Namun tidak begitu yang terjadi pada Ted Bundy. Psikolog ganteng yang digemari banyak perempuan ini justru memanfaatkan kelebihannya untuk hal yang mengerikan dan tidak masuk akal. Pria yang merupakan psikolog Amerika Serikat itu justru menjelma menjadi psikopat yang menewaskan puluhan orang untuk memenuhi keinginan gilanya. Tidak sekedar membunuh, ia juga menjadikan kepala-kepala manusia sebagai koleksi yang disayanginya. Di Universitas, Ted jatuh cinta pada gadis populer dan kaya bernama Stephanie Brooks. Dan sayangnya, Ted dibuat kecewa lantaran perempuan itu mengakhiri hubungannya secara tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Karena sakit hatinya kepada Stephanie, Ted menjadi semakin gila. Dengan parasnya yang tampan, ia dengan mudah selalu berhasil mendapatkan wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya. Tetapi sayang, para wanita itu hanya menjadi pelampiasan dari dendam Ted pada sang cinta pertamanya. Setelah mengencani dan meniduri, Ted akan membunuh korbannya dengan sadis. Beberapa di antaranya sengaja dipenggal untuk diambil kepalanya. Ted telah membunuh sebanyak 36 wanita muda dari berbagai negara bagian. Pada tahun 1970-an, total ada sekitar 12 kepala wanita dalam pendingin yang ada di apartemennya. Ted akhirnya ditangkap karena salah satu korbannya berhasil lolos dan melaporkannya kepada polisi. Setelah menjalani persidangan, akhirnya Ted dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik di penjara Florida pada 24 Januari 1989. Aksi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 4 gadis muda membuat Tsutomu dinobatkan sebagai psikopat terkejam sepanjang sejarah Jepang. Memiliki masa lalu yang kejam, Tsutomu lantas melakukan tindakan kriminal. Ia membunuh 4 gadis muda pada 1988 hingga 1989. Selain dibunuh, ia juga melakukan aktivitas seksual pada mayat korban. Tak hanya itu, ia bahkan memakan salah satu potongan tangan korban dan tangan lainnya dijadikan pajangan, sementara darah korbannya juga diminum. Usai melakukan aksi kejinya itu, Tsutomu akan mengirimkan surat kepada keluarga korbannya yang berisi detail pembunuhan. Ia juga akan memberikan panggilan kosong kepada mereka. Saat Tsutomu hendak menculik korbannya, ia kepergok ayah dari calon korbannya dan dilaporkan ke polisi. Lalu polisi menggeledah rumahnya dan ditemukan berbagai buku, video porno, dan potongan mayat. Usai ditangkap, ayah Tsutomu yang mengetahui perbuatan putranya itu menolak untuk melakukan pembelaan dan bunuh diri. Sementara Tsutomu sendiri juga tidak mau meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ia justru mengatakan jika perbuatannya itu dilakukan untuk kebaikan. Akhirnya,
Atas perbuatannya tersebut, Sutomo dijatuhkan hukuman mati dan kemudian dieksekusi dengan digantung pada 17 Juni 2008. Itulah 5 kisah psikopat tersadis yang ada di dunia versi sisi lain.